Halo, anak-anak sekolah minggu di rumah. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya Lause mau tanya, apakah anak-anak di rumah ingat untuk mendoakan Lause? Nah, Lause ingin mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati dan melindungi anak-anak semua. Lause harapkan juga anak-anak selalu berdoa kepada Tuhan, mendoakan mama dan papa, kakak dan adik, guru-guru di sekolah, teman-teman semua, supaya kita semuanya selalu sehat dan berada di dalam penyertaan Tuhan. Oke anak-anak, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Giovanni. Setelah itu pembacaan firman Tuhan oleh teman kita Kinsey. Dan setelah pembacaan firman Tuhan, kita bersama-sama akan menyaksikan satu video yang bagus tentang Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1-6. Bagaimana Paulus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oke anak-anak, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan menguruskan kami dan memberkati kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-6. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kuaniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Tangkap dan kurung semua pengikut Yesus malam ini. Geledah setiap rumah. Cia! Di sini persembunyian mereka. Hilang? Cari mereka. Pasti masih di sini. Saya yakin mereka mencoba untuk lari. Mereka bergerak dari Yudea melalui Samaria dan Galilea sampai ke Syria. Ada kubu murid-murid Yesus tinggal di sini, di Damaskus. Imam besar, saya butuh surat pribadi dari Anda untuk memimpin rumah ibadat di Damaskus agar mereka mendukung saya mengakhiri infeksi ini untuk selamanya. Pengikut Yesus ini telah mengabaikan hukum Musa. Baiklah, akan kuberikan. Dengan begitu, aku akan membersihkan Damaskus dalam seminggu.
Akulah Yesus yang kau aniaya itu, tapi bangun dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dan yang akan kuperlihatkan kepadamu, untuk membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian untuk orang-orang yang dikuduskan. Oh, Saulus, apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat. Aku buta. Bawa aku ke Damaskus. Yesus berbicara padaku dan aku akan taat. Dia memerintahkanku untuk bicara dan menunjukkan jalannya kepada bangsaku. Pasti kepalanya terbentur. Bawa dia ke Damaskus seperti yang dia mau. Saya akan kembali ke Yerusalem. Imam besar pasti akan kecewa. Berkata Adonai Eloheinu mereka Allah. Ananias, Saya di sini, Tuhan. mari, pergilah ke jalan yang bernama Lurus, dan carilah di rumah Yudas seseorang yang bernama Saulus. Ia berdoa dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia melihat lagi. Tuhan, dia telah melakukan banyak kejahatan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Pergilah, dia kupilih untuk membawa namaku ke seluruh dunia. Siapakah itu? Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu, menyuruh aku agar engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Bukankah itu Saulus dari Tarsus? Dia bicara tentang Yesus sekarang. Tahun lalu dia menangkap keluargaku di Yerusalem. Jangan dengarkan dia. Dia pura-pura. Dengarlah, kalian tidak mengerti. Yesus datang untuk menyelamatkan yang berdosa. Aku yang paling berdosa. Tapi, karena itulah aku beroleh kemurahan, agar di dalamku, Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya sebagai contoh kepada mereka yang akan percaya kepadanya. Nah, bagaimana anak-anak? Seru kan? Wow, luar biasa sekali. Bagaimana Tuhan datang kepada Rasul Paulus. Bagaimana Saulus dilingkupi oleh cahaya ilahi dan mendapatkan hukuman dari Tuhan, matanya menjadi buta. Itulah hukuman Tuhan untuk kejahatan Saulus. Di sini kita melihat ada dua kubu, dua kelompok yang tidak seimbang. Yang satu kelompoknya Rasul Paulus. Begitu kuat, begitu kejam,
begitu ganas. Mereka mencari, mengejar, mereka menangkap, menganiaya, menyiksa, dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kelompok orang-orang yang percaya Tuhan Yesus? Apakah mereka melakukan kekerasan? Oh, tidak sama sekali. Ya. Mereka melarikan diri, mereka bersembunyi, mereka menghindar, menjauhi. Mereka pergi ke tempat yang jauh, keluar kota, mencari tempat yang aman, di mana mereka mengabarkan Injil tentang Yesus dan berdoa, mendoakan situasi yang mereka hadapi. Apakah kekerasan yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini dilawan ya dengan kekerasan juga oleh pengikut Tuhan Yesus? Ternyata tidak, kan? Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 mengatakan kepada kita, siapakah sesungguhnya musuh kita? Dikatakan di sini, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi, musuh yang kita hadapi bukanlah memiliki darah dan daging. Musuh yang kita hadapi dikatakan di sini adalah roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat yang ada di sekeliling kita. Dialah setan, dialah iblis yang tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Tetapi dia ada, menguasai hati dan pikiran kita, mengendalikan kita. Sehingga orang-orang yang dikendalikan oleh kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, mereka melakukan perbuatan yang merusak, yang berusaha untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menghancurkan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, jadi musuh yang sesungguhnya bersembunyi di dalam diri Rasul Paulus. Kita tidak dapat melihatnya dengan mata. Dia adalah iblis, setan yang menguasai tubuh dari Rasul Paulus, mengendalikan pikirannya, mengendalikan hatinya untuk membenci Tuhan Yesus, untuk merusak pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan untuk menghancurkan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, bagaimana kita bisa mengetahui keberadaan musuh kita? Kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita. Di mana dia berada? Bagaimana saya melawan dia? Musuh bisa berada di sekeliling kita, mengendalikan orang-orang di sekitar kita. Bahkan musuh bisa berada di dalam diri kita tanpa kita menyadarinya. Nah, inilah yang harus kita periksa di dalam diri kita, di dalam hati pikiran kita, di dalam perbuatan kita. Nah, Lause mau kasih cara yang sederhana untuk bisa mengetahui bagaimana kita bisa mengetahui akan keberadaan musuh itu. Apakah dia ada di dalam diri kita ataukah ada pada diri orang-orang di sekeliling kita? Pertama-tama Lause mau bertanya, apakah
anak-anak berdoa dan membaca firman Tuhan di rumah? Apakah anak-anak selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa dan membaca firman Tuhan? Kalau saya tidak berdoa, saya tidak membaca firman, saya tidak suka berdoa, saya tidak suka membaca firman Tuhan, saya tidak suka untuk beribadah, saya tidak suka mengikuti ibadah-ibadah melalui HP atau melalui laptop atau melalui televisi. Saya lebih suka main game. Nah, anak-anak, berarti roh yang ada yang mengendalikan di dalam diri kita bukanlah Roh Kudus, tetapi adalah roh jahat. Roh yang mengendalikan kita itu berusaha untuk menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Dia akan selalu berusaha mencegah, memisahkan kita dari Tuhan. Yang kedua, coba kita memeriksa hati dan pikiran kita. Apakah di dalam diri saya ini selalu ada perasaan iri hati kepada teman-teman, ya, kepada orang-orang di sekeliling kita? Apakah kita selalu mencela, ya, mencari kesalahan-kesalahan orang, ya? Dan apakah juga pikiran kita, hati kita selalu merencanakan, selalu memikirkan bagaimana melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain, ya. Bukan juga kepada orang lain, mungkin itu kepada saudara kita, ya, kepada orang-orang di rumah kita, ya. Berarti musuh itu ada di dalam diri kita. Yang ketiga, coba periksa hidup kita. Musuh itu tidak suka kalau kita melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Musuh itu suka mencegah anak-anak Tuhan untuk berbuat baik. Musuh itu selalu mengendalikan diri kita, ya. Dia selalu tidak ingin kita bisa belajar dengan tekun, bisa berdoa dan membaca firman Tuhan, ya. Bisa bekerja, menolong, membantu orang tua kita di rumah. Nah, anak-anak, masih ada satu video lagi yang akan kita saksikan. Bagaimana kuasa iblis bisa merasuk di dalam diri dan kehidupan kita tanpa kita bisa menyadarinya. Сейчас выключу я, и компьютер вообще не включится никогда. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Саша, Мам, ради бога, подожди. ничего делать не надо, Да надо выключить. быстро! Надо выключить. Нет! Да. На обмеження Сашко реагує протестом. Выключай. И не кричи, пожалуйста. Стала! Не кричи. Выключу! Значит, я выключаю. Мам, Значит, я сейчас выключаю. мам, я хочу тут только почитать. Не и всё. выключить. Мама, Не я выключить. хочу почитать и все, и выключу. Мама, зачем? Так, Ну тут вот это надо почитать. Я чтобы- сейчас выключу. Мама, да выслушай! Какая же ты дура! Пошла ты на дура! Чтоб ты сдохла! У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацкие вы правила! Мати не залишає спроб домовитися з сином. Втором покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Жакет! Тише. Жакет! Чего мне? Чего мне такой дурацкий интернет? Из имбирного ноль! У тебя есть сайты! И все!
сайты тебя интересуют? Скажи, пожалуйста. Google есть. И зачем я буду так делать? Чтобы ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал тебя. Вот зачем. Я буду устраивать себе сына. Мам, хотя бы собрать. Все? Все? Приехали? Сашка починається ломка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він вмовляє маму дозволити йому бодай телевізор. Пока у нас эту неделю компьютерного телека не будет. Bagaimana dengan video ini anak-anak? Lause menyaksikan video ini dan merasa sangat sedih sekali. Lause berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan menolong anak-anak, mencelikkan mata rohani anak-anak yang buta, seperti Tuhan mencelikkan mata Saulus. Seperti Tuhan menyembuhkan mata Saulus yang buta sehingga ia dapat mengenal siapakah Yesus yang dibencinya itu. Tugas anak-anak di rumah adalah mencatat sikap-sikap yang salah dari anak yang main game tadi. Oke, contohnya misalnya anak ini tidak taat, melawan orang tua, mengucapkan kata-kata yang tidak sopan kepada mamanya, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, dan lain-lain. Lalu tunggu anak-anak kirim lewat WhatsApp, Messenger, SMS. Oke? Shalom. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Sampai jumpa lagi.